Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Nailea Hirina Syifa, NIM 256001, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas PGRI Jombang. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang jenis-jenis bunyi bahasa dalam kajian fonologi, meliputi bunyi vokal, konsonan, dan semivokal beserta ciri-ciri dan klasifikasinya. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini yaitu untuk memahami pengertian bunyi bahasa dalam kajian fonologi, mengetahui jenis-jenis bunyi bahasa, serta memahami ciri-ciri dan klasifikasi bunyi vokal, konsonan, dan semivokal dalam bahasa Indonesia. Pengertian bunyi bahasa. Bunyi bahasa merupakan unsur dasar dalam bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia dan berfungsi untuk membentuk serta membedakan makna. Bunyi ini bersifat sistematis dan menjadi bagian penting dalam komunikasi. Dalam linguistik, bunyi bahasa dikaji dalam bidang fonologi, yaitu ilmu yang mempelajari bunyi bahasa serta fungsi dalam sistem bahasa. Bunyi bahasa dihasilkan melalui proses artikulasi yang melibatkan alat ucap seperti paru-paru, pita suara, lidah, dan bibir, sehingga menghasilkan berbagai variasi bunyi. Dalam kajian fonologi, terdapat dua bidang utama, yaitu fonetik yang mempelajari bunyi dari segi fisik dan proses pembentukannya, serta ada fonemik yang mengkaji fungsi bunyi sebagai pembeda makna. Oleh karena itu, pemahaman bunyi bahasa penting sebagai dasar untuk mempelajari jenis-jenis bunyi seperti vokal, konsonan, dan juga semivokal. Selanjutnya, jenis-jenis bunyi bahasa. Secara umum, bunyi bahasa dibagi menjadi tiga, yaitu ada bunyi vokal, konsonan, dan juga semivokal. Yang pertama ada bunyi vokal. Bunyi vokal adalah bunyi yang dihasilkan tanpa hambatan pada aliran udara. Saat mengucapkan vokal, udara keluar dengan bebas melalui rongga mulut. Bunyi vokal juga menjadi inti dalam suku kata. Contoh vokal dalam bahasa Indonesia yaitu ada A, I, U, E, dan O. Yang kedua ada bunyi konsonan. Berbeda dengan bunyi vokal, bunyi konsonan dihasilkan dengan adanya hambatan pada aliran udara di saluran ucap. Hambatan ini dapat terjadi pada bibir, lidah, gigi, maupun langit-langit mulut. Contohnya yaitu bunyi P, B, T, D, dan K. Selanjutnya ada bunyi semivokal. Bunyi semivokal merupakan bunyi yang memiliki sifat di antara vokal dan konsonan. Bunyi ini diucapkan hampir setiap vokal, tetapi fungsinya mirip dengan konsonan. Dalam bahasa Indonesia, semivokal terdiri dari bunyi Y dan W. Setelah memahami pengertiannya, selanjutnya kita masuk ke ciri klasifikasi bunyi vokal, konsonan, dan semivokal dalam bahasa Indonesia. Setelah memahami jenis-jenis bunyi bahasa tadi, berikutnya kita membahas ciri-ciri bunyi bahasa. Pertama, bunyi bahasa bersifat arbiter. Artinya hubungan bunyi dan makna terjadi karena kesepakatan penutur. Yang kedua, bunyi bahasa bersifat sistematis karena tersusun dalam aturan tertentu. Yang ketiga, bunyi bahasa dihasilkan oleh alat ucap manusia. Selanjutnya keempat yaitu bunyi bahasa bersifat distinsif atau dapat membedakan makna. Dan yang terakhir ada bunyi bahasa bersifat universal tetapi tetap memiliki variasi dalam setiap bahasa. Ciri-ciri bunyi vokal. Nah, pada bagian ini kita tidak lagi membahas pengertian bunyi vokal secara umum ya, tapi lebih fokus pada ciri-cirinya. Bunyi vokal memiliki ciri utama yaitu tidak adanya hambatan udara saat diucapkan. Selain itu, pita suara bergetar dan vokal selalu menjadi inti suku kata. Contohnya pada kata api dan kata ibu. A itu adalah bunyi vokal
Dalam bahasa Indonesia terdapat 5 vokal utama yaitu A, I, U, E, dan O. Masing-masing memiliki contoh penggunaan dalam kata seperti A, anak, I, ikan, U, ular, E, enak, dan O, orang. Ciri-ciri konsonan. Ciri utama bunyi konsonan adalah adanya hambatan pada aliran udara. Konsonan juga tidak selalu menjadi inti suku kata. Selain itu, konsonan dibedakan berdasarkan tempat dan cara artikulasinya. Selanjutnya ada jenis konsonan. Konsonan dapat diklasifikasikan berdasarkan tempat artikulasi dan cara artikulasi. Contohnya pada bunyi P dan B dihasilkan oleh bibir, sedangkan T dan D dihasilkan oleh lidah bagian depan. T, D. Selanjutnya ada bunyi semivokal. Semivokal memiliki sedikit hambatan saat diucapkan. Bunyi ini tidak menjadi inti suku kata, tetapi berfungsi sebagai penghubung bunyi agar pengucapan lebih lancar. Contohnya terdapat pada kata warna dan yakin. Kesimpulannya, bunyi bahasa merupakan unsur dasar dalam sistem bahasa yang berfungsi untuk membentuk dan membedakan makna, serta dikaji dalam cabang fonologi yang meliputi fonetik dan fonemik. Bunyi bahasa terdiri dari 3 jenis utama yaitu vokal, konsonan, dan semivokal, yang masing-masing memiliki peran dalam pembentukan suku kata dan kata. Dengan memahami jenis-jenis bunyi bahasa tersebut, seseorang dapat meningkatkan ketepatan pengucapan, pemahaman struktur bahasa, serta keterampilan berbahasa secara lebih baik. Sekian penjelasan mengenai jenis-jenis bunyi bahasa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.